Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Mari kita bersyukur pada Allah. Kita pagi ini dalam suasana hujan lebat tempat saya tadi. Ya alhamdulillah tidak banjir tadi. Lumayan hujannya sejak jam 4 sore sampai ya sampai sisa masih juga lumayan. Saya berdoa nanti naik banjir gak berangkat nang Babu Salam mau kayak gintir ya gitu. Alhamdulillah enggak. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat Islam. Jamaah yang hadir, saya doakan semoga selalu sehat walafiat ya, lahir batinnya. Bagi yang masih rezekinya belum lancar, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah sehingga bisa antuan dalam berdakwah, berhijrah dan selanjutnya. Kita masih bicara zikir. Kemarin manfaat berzikir sudah sampai 10. Cuma biar kita tidak kehilangan jejak dulu, pengertian zikir dulu yang terpenting. Bab zikir itu rohnya ibadah ya. Jadi kalau kita sudah mengerti berzikir berarti rohnya sudah timbul banyak. Karena itu di dalam semua ibadah harus ada materi namanya doa dan zikir karena rohnya. Sebagaimana sholat rohnya ya khusyuk itu. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Khusyuk itu kayak kamu melihat Tuhanmu di saat sholat. Kayak kamu melihat Tuhanmu di saat sholat. Tetapi kita harus ingat tak akan mampu kita melihat Allah. Kecuali nanti kalau di surga ya baru melihat. Wujuhi yauma idzin nadiratun ila rabbiha nadirah. Kalau belum di sana tidak akan mampu kita melihat. Sebagaimana Nabi Musa itu pernah ingin melihat Allah dengan jahratan, dengan kasat mata langsung. Ketika ngomong, ya Allah aku ingin melihat diri engkau dengan kasat mata, langsung semaput. Ya, telon tidak bisa apa-apa. Ya akhirnya minta ampun kepada Allah. Begitulah, apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, malah tidak bisa. Nah, karena itu ruhnya ibadah kita bicarakan hari ini. Cuma manfaatnya ibadah yang kemarin sekitar 25 ya, tapi masih 10 kemarin. Cuma sekarang kita ambil pengertiannya dulu. Agama itu kalau kita bicarakan pengertiannya itu mesti lebih dari satu. Karena timbul perbedaan karena ngambil sini tidak sini, ngambil sini tidak situ, begitu. Itu karena perbedaan seperti itu. Atau sesuatu hal yang perintahnya mampu yang sini, sini tidak mampu, atau tidak tahu.
itu akhirnya timbul perbedaan. Contoh sebentar lagi kan puasa Ramadan, di sana kita akan ada namanya Qiyamu Ramadan atau Taraweh. Bagi yang mampu ketika ruku atau sujud, kan biasa kita baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau mungkin yang pendek itu kalau ruku Subhana Rabbil Azim, kalau sujud Subhana Rabbiyal A'la. Jumlahnya terserah kita. Lalu kalau yang kedua adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan ini untuk ruku atau sujud. Sementara nanti kalau kita sedang sholat tarawih, ruku dan sujud bisa dipindah lagi. Apa itu? Subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Ini bagi kita yang ada kesempatan mampu. Kalau tidak, dimana keliru. Wong ibadah itu idza amartukum bisain fa'malu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, apa boleh tahu dong tidak mampu. Jamaah saudaraku rahimakumullah. Itulah pengertian agama. Pengertian menurut bahasa itu ingat, iling ya dalam bahasa kita. Ya, iling, apa iling itu? Ya siling ini. Ada banyak yang jawab kita iling ya. Iling. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa dzakarallaha katsiran. Kita ambil tengahnya. Wa dzakarallaha katsiran. Dan iling sing akeh menyangarsani Allah. Ingatnya banyak. Itu menurut bahasa. Yang kedua peringatan. Dzikir itu bisa artinya peringatan. Wa dzikril hakim, bagaimana Ali Imran. Dan ada ayat 58. Atau mungkin dzikir itu artinya Quran. Ini menurut bahasa ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan adzikir. Dzikir di situ Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang menjaga Quran. Quran itu karena itu mukjizat dari Allah dan satu-satunya, bukan salah satu kitab suci yang diselamatkan oleh Allah dan dijaga. Sampai satu huruf pun tidak bisa berubah Al-Quran sampai ila yaumil kiamat, nanti sampai hari kiamat. Siapa ingin merusak tidak bisa, mesti konangan itu. Ya, mesti konangan karena Allah sudah menyatakan di situ dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, dzikir di situ artinya Al-Qur'an. Sudah ya itu saja. Nah, seperti itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Bukan ahli gini-gini itu, takono sing gini-gini, bukan itu. Ahli dzikir itu yang ngerti agama, yaitu Al-Qur'an. Jamaah sekalian itu yang terpenting. Kembali pada yang lain, itu ada di dalam surat Tauha 14. Wa aqimis shalah li dzikri. Tegakkan salat untuk ingat kepadaku. Coba bahasanya saja cukup banyak artinya. Jadi di dalam surat Tauha ayat 14, wa aqimis shalah li dzikri, dan tegakkan salat untuk zikir kepadaku, untuk ingat kepadaku. Artinya ingat kan? Ada lagi surat Tauha 134 itu. Ini agak keras sedikit. Wa man a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku. Nah, di sini dzikir itu peringatan. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari dzikirku, maksudnya peringatan Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
dia pasti dalam kehidupan yang sempit. Dodo ini gampang ngambek, gampang susah, gampang pusing, tilun, barang macam-macam. Karena itu kita kembali pada jangan berpaling dari peringatan Allah. Sebisa-bisa, nek gak iso ya semoyong nih. Aku durung iso nglakoni atau belum ada. Seperti zakat itu kan menunggu mereka yang mampu. Kalau tidak mampu kan tidak ada perintah zakat. Nerima kita malah. Kembali. Wa man ardu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari zikirku, peringatanku di situ, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan hidup sempit. Dodone gampang ngampek ya. Ini sing berat terus ya. Wa naksuruhu yaumal qiyamati ama. Dan besok di akhirat termasuk orang yang dalam keadaan buta. Subhanallah. Itu saja lapor loh kepada Allah di sana nanti. Dia ngomong kepada Allah, Rabbi lima kasaratani ama pokot kuntu basiro. Tuhan saya dulu di dunia kan bisa melihat. Rabbi lima kasaratani ama. Mengapa kau kumpulkan hamba ini bersama mereka yang buta-buta termasuk saya? Saya coba. Karena gara-gara di dunia tidak mau ingat, berpaling dari Quran, berpaling dari peringatan Allah, dikumpulkan dalam suasana buta. Dijawab oleh Allah, iya karena kamu dulu kan melupakan aku, sekarang otomatis aku melupakan kamu. Surat Toha ayat 134. Jamaah sekalian, keutamaan yang sudah kami sampaikan, yaitu sampai nomor 10 itu. Kita lanjutkan beberapa saja. Jadi nomor 9, menyelamatkan diri dari azab Allah. Orang ahli zikir akan terselamatkan dari azab Allah. Ma'amila adamiyin amalan qad ajza lahu anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Rawahu Ahmad. Tidaklah seorang manusia beramal dengan sebuah amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Ya karena zikir itu. Yang 10, jauhnya lisan dari ghibah. Orang ahli zikir itu mau ngerasani wong, mau ngomong sing elek-elek, ndak bisa karena terpaku, terpancar oleh sinar zikir. Yang ke-11 adalah ibadah yang paling mudah. Zikir itu ibadah paling mudah, namun paling disuka oleh Allah, paling afdal. Contoh zikir yang enteng ya, kita ambil yang enteng aja, karena ini di luar sholat. Zikir di luar sholat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Itu kan di luar sholat itu mudah itu, dan tidak dibatasi oleh harus berapa tidak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di dalam, ini umum ini. Hampir semua ustadz bicara zikir yaitu mesti sampaikan insyaallah. Tidak lupa karena ini sensitif untuk amal yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. San bolak-balik enggak apa-apa. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, atau dibalik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tidak dibatasi, terserah kita. Kayak membaca 1, 2, 3, mungkin 5 istirahat. Karena di luar zikir sholat kan itu. 2 kata, 2 kalimat yang paling mudah di lisan kamu dan sangat disayang Allah dan berat timbangan amal. Jadi ada model-model begitu yang harus kita siasati dengan tertib dan baik. Ada lagi yang kita dapuk jadi satu. Subhanallah walhamdulillah
Wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah pakai wawu ya. Ngapunten pakai wawu, pakai wawu atop namanya. Itu sak paket ya cara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi satu. Subhanallah wal pakai wawu. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pakai wawu. Itu satu paket. Sehingga kita baca sekali satu paket sama dengan menanam bunga di surga, kan? Enteng ini sebenarnya. Cuma itu di luar sholat, artinya tidak ada hubungan dengan wirid sholat. Sampun kalau kita sudah paham. Yang ke-12, aman dari lupa. Jadi aman dari lupa. Orang yang senang zikir akan jangan lali nang Allah. Bebas akan terpancar lagi. Kita ingat puasa itu juga sama, ibadah yang paling panjang dan pahalanya sangat luar biasa ya. Sebentar lagi kita kerjakan. Karena itu khusus panggilan untuk orang mukmin. Dengan kita puasa kesana kemari kayak diawasi Allah. Nah, di sana titik singgungnya zikir terutama puasa. Sampai pahalanya pun langsung Allah yang mencatatnya. Kembali yang aman dari lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah lupa ya. Sebagaimana orang-orang yang lupa kepada zikir itu kepada Allah, Allah akan melupakan kepada mereka dan mereka termasuk golongan fasik. Surat Hasr ya, ayat 19. Majelis zikir dan majelis ilmu seperti ini. Kita sekarang majelis zikir juga majelis anak taman-taman surga. Jadi hadis itu ya. Jadi kalau kita ngelumpuk bersama-sama berzikir, berkumpul kajian seperti ini, itu sama dengan taman-taman surga. Itu bisa kalau kita ingin melihat ya di Bukhari, Muslim ya, dari Abi Hurairah. Yang ke-14 ya, faktor penolong terbesar untuk taat kepada Allah itu zikir. Faktor terbesar yang akan menolong kepada kita adalah karena zikir. Contoh, ketika di rumah ya, kita daripada ngelamun waktu menunggu kopi seperti teh ini, seperti nunggu dingin, jangan disebuli, diam saja, lepek gitu. Lalu kita baca 2 ayat yang terakhir dari Al-Baqarah. Masih ingat? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Lana panjang ini sering dipendekkan. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baca di rumah sekali saja, setan yang ada di situ lari semua, tidak mampu, kepanasan dengan 2 ayat Al-Baqarah yang terakhir itu. Lalu malaikat datang, itu tidak terasa. Kita tidak langsung, ya Allah saya baca 2 ayatmu yang terakhir dalam Al-Baqarah, semua setan-setan lari itu enggak. Tak perlu ngomong gitu, langsung sekaligus. Amanah Rasul sampai terakhir, maka setan di rumah kita akan lari semua.
karena lupa baca ayat dan seperti itu. Gue omah sumpah kayak ada. Padahal kita hidup kan harus penuh ketenangan. Ya pertama ya, supaya tenang hidup ya kalau zikir ya jangan banyak khawatir. Hidup itu jangan banyak khawatir. Banyak loh yang khawatir. Numpak bis mau ngalor khawatir apa? Di belakang gue tengah. Numpak sepur akhirnya mati kok rumah. Nah, seperti itu. Kita tidak boleh ya kan. Jangan banyak khawatir. Ujian kita ya khawatir itu. Masih ingat Al-Baqarah kan? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Aku mesti nguji kalian. Ini lewat zikir, lewat hati kita yang paling dalam. Aku pasti menguji kalian. Minal khawfi, rasa takut. Takuti macam-macam. Bukan khawatir ini, khawatir takut gini, takut itu, macam-macam. Itu sentilan hati harus jauh. Kita sebagai seorang muslim jangan iri kepada orang lain, ini saja. Sebab iri bagaimanapun kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang, karena hasad atau iri pada orang lain, amal kebajikannya bisa hilang. Sudah kembali. Kadang-kadang baca 2 ayat itu. Atau mungkin kita ingin disenang Allah, ya baca ayat kursi. Ayat yang paling senangnya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Atau mungkin surat yang disayang Allah adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kalau ayat kursi, kalau surat Al-Falaq itu pendek diapit oleh An-Nas dengan surat Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad itu. Itu kalau kita baca sekali Allah sangat sayang pada kita. Nah, itu zikir namanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Cuma harus pendek semua ya. Jangan dipanjangkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada yang saya dengar begini, Qul a'udzu birabbil falaq, gitu. Malah nasnya yang panjang semua. Tapi surah yang paling disayang Allah pendek itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita teruskan dulu supaya tidak lupa nanti. Ke-14, faktor penolong terbesar untuk taat kepada Allah. Zikir itu penolong besar untuk ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk nanti kalau sore menjelang kita tarawih yang pertama, sore hari mendekati pas maghrib, ada 2 malaikat yang di atas sana mengubarkan bendera. Ya baghiyal khair, ya baghiyal khair, yang satu, wong sing api-api, absi, giranglah kamu, surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Sing situ ngomongi ya baghiyas syari, wong sing elek-elek, akhir berhenti kamu, jangan terus. Ini kebaikan semua dibuka di bulan Ramadan menjelang maghrib. Cuma kita tidak tahu, memeruh karena wong gak poso sak donya iki di atas. Ya baghiyal khair, wong sing api-api. Cuma garuh kita lewat ini tahunya. Oke, alhamdulillah. Yang 15, zikrullah, mempermudah yang sulit, ya, menggampangkan yang sukar dan meringankan yang berat. Orang ahli zikir itu akan mempermudah yang sulit, menggampangkan yang sukar dan meringankan yang berat. Coba ahli zikir kan
Ruhnya di situ. Kembali tadi ya. Jadi ini ya, perlu kita pahami. Akan sulit tidak. Bismillah tawakkalna 'alallah. Kita kalau keluar rumah Bismillah tawakal itu boleh, tawakalna boleh. Kalau seorang biasanya Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ini kalau sudah di kendaraan yang ngomong-ngomong tapi yang baik. Kalau naik ada pas naik membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pas kendaraannya naik ini, sing itu pegunungan naik, ada turun ya. Ketika naik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kita ngomong, Pak supir hati-hati, aja sampai balik. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supirnya gak ngomong, kita sih ngomong Allahu Akbar. Mau nak turun aman, subhanallah, subhanallah. Gampangan agama itu semuanya bagian dikit. Untuk apa? Ya mempermudah yang sulit tadi, menggampangkan yang sulit, yang sukar, dan meringankan yang nasihat Rasul ya. Nasihat Rasul. Kan Rasul punya putri yang cukup, tidak punya. Sing situ kaya ya. Yang Bang Hindun ya, Hindun dari Ruqayyah ini meninggal, Utsman bin Affan kan menikah adiknya. Saat itu ada putrinya yang satu ini hidupnya sederhana sekali, yaitu Fatimah. Hati-hati, orang-orang Syiah itu yang difokuskan Fatimah, sehingga kayak yang lain tidak ada. Karena orang Syiah itu kalau bersyahadat kan 5 orang, iman kepada, maksudnya itu syahadatnya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Ali, Hasan, Husain, dan kepada Fatimah. Masa Nabi putri kan tidak ada, Nabi Beto kan tidak ada. Tapi orang Syiah tetap itu loh, dalam ada, kalau ada syair-syair wi khamsatun ukfi bihaid ar-rabail khatimah al-mustafa wal murtadha wa ibnahuma wa Fatimah. Itu zikirnya orang-orang Syiah. Hati-hati, kita zikirnya kepada Allah saja. Andai kata Nabi Muhammad, kita ikuti sunnahnya. Seperti ini, suatu malam Rasul datang kepada Fatimah, wahai anakku, rupanya ekonomimu belum mantap. Coba supaya kamu dicukupi Allah, kalau menjelang tidur bacalah takbir 34, bacalah hamdalah 33, subhanallah 33. Kalau kita salat bagaimana zikirnya? Subhanallah, subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah sama. Allahu Akbar sama. Ini pesan Rasul. Andai kata Nabi, kamu nanti sampai wafat tidak ada haji, tidak bisa melaksanakan haji, itu sebagai gantinya ibadah haji. Enteng dalam ibadah. Zikir subhanallah, subhanallah, dan seterusnya. Masing-masing 33. Supaya pas 100 Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pas 100. Nah, untuk orang yang ingin rezekinya lancar, mengikuti tuntunan Rasulullah terhadap anaknya, kamu kalau mau tidurlah gampangnya, berdoalah, berzikirlah Allahu Akbar dibalik 34, alhamdulillah 33, subhanallah 33, maka kamu akan dicukupi oleh Allah. Ini saja lewat ngaji seperti ini, tidak terasa kan? Kita ingin hidup tercukupi kan? Tapi kita hanya sekedar usaha dan usaha tadi tidak bisa, kurang cepat. Nah, dengan zikir tadi kita ingat yang sulit menjadi mudah dan selanjutnya. Jadi akhirnya ya tercukupi. Fatimah putri Rasul kita memang tidak punya,
Waktu menikah dengan Ali saja pakai cincin kawat, dipuklek ini diukur nomor sepiro regane kawat kan gak baik. Karena itu contoh menantu Rasul yang satu sangat kaya. Utsman itu sangat kaya. Kalau ada kepentingan dakwah ditanya, "Us, kamu piro?" Ini wong Babu Salam. "Piro kan?" "Saya untai 100." Utsman bin Affan ini 100 ekor unta, padahal situ 35 juta. Bisa kita berarti konglomerat di masa Rasul. Nah, kalau Ali gak ditakoni meneng, gak duwe. Ya. Ngono kadang ya urun wedhus itu ledok. Masih cilik-cilik dedek cempe kan, yang penting ada senggolan dakwah. Karena apa? Di dalam Islam kan wajah itu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah belano agamanya Allah dengan harta kamu dan diri kamu. Sampeyan doleh surat DP ya. Sudah siang ya. Si oleh 16 ya begini, si oleh 6 ya. Itu saja dulu, nanti ya repot ngaji habis masalah zikir yang aktual begitu, belum nanti orang yang melupakan, orang yang melabaikan zikir sangat dirugikan dirinya sendiri. Ini masih sampai 16. Satu lagi lah, ini sudah ketuk nyelorot, enggak usah mencelok nyambut gai ya, rugi juga. Zikrullah dapat menghilangkan diri dari hati ya, dari hati yang sangat susah. Jadi zikrullah dapat menghilangkan dari hati yang gubuh itu apa namanya? Ragu, gopoh, melang-melang. Ahli zikir itu ya, memberi kekuatan yang luar biasa pada diri hidup. Cukup dulu itu, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi zikir itu isinya adalah rohnya ibadah kita. Semakin zikirnya kuat, semakin oke dalam kehidupan kita. Andai kata kita diberi sampai umur sepuh masih ada gandolan yang sangat pas karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfira lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya simbolkan dulu, jadi dengan zikir yang kuat Allah memberikan kekuatan yang luar biasa pada kita semua. Dari situlah kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.